sin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rumna Gita Lestari dengan NIM akhir 075. Dan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Jasa Open Commission, yaitu layanan jasa gambar digital yang saya kelola secara mandiri. Jadi jasa Open Commission ini berfokus pada pembuatan ilustrasi digital sesuai dengan permintaan dari klien. Serta ide bisnis ini keluar juga dari hobi saya sendiri, yaitu senang menggambar dengan gaya digital art. Ide bisnis ini muncul dari meningkatnya minat terhadap seni digital, terutama di kalangan anak muda dan kreator konten. Saya ingin menyediakan layanan yang profesional, cepat, dan juga berkualitas, dengan hasil gambar yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti profil media sosial, karakter game, atau hadiah custom art. Untuk analisis pasar dan target konsumen, target pasar dari bisnis saya adalah remaja dan dewasa muda usia 15 hingga 30 tahun yang aktif di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Selain itu, sasaran lainnya adalah content creator, VTuber, atau gamer seperti TikToker juga yang membutuhkan desain karakter atau profil yang unik. Tidak hanya di dalam negeri, klien saya juga bisa dari luar negeri jika mereka yang menginginkan ilustrator freelance dari platform lain, misalnya juga bisa lewat Instagram atau Karya Karsa dan platform yang lainnya. Untuk strategi pemasaran, ada beberapa strategi utama dalam pengembangan usaha ini, yaitu yang pertama adalah pengembangan jasa dengan terus meningkatkan kualitas gambar saya dan variasi gaya ilustrasi saya. Untuk yang kedua adalah pengembangan wilayah jasa, yaitu memperluas promosi karya saya ke platform internasional agar bisa menjangkau klien-klien di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah strategi promosi, seperti memanfaatkan medsos, media sosial untuk menampilkan portofolio menggunakan hashtag yang relevan serta berkolaborasi dengan kreator-kreator atau artis yang lain. Untuk yang terakhir, yang keempat adalah strategi penetapan harga, yaitu menyesuaikan harga dengan tingkat kesulitan gambar dan waktu pengerjaan ilustrasi, sehingga tetap adil bagi klien dan menguntungkan juga bagi saya sebagai ilustrator atau artis. Untuk analisis jasa dan proses produksinya, semua proses produksi dilakukan secara digital menggunakan drawing tablet, stylus pen, dan software seperti Clip Studio Paint, Ibis Paint, atau Medibank, serta software yang lainnya juga bisa. Bahan utama dalam jasa ini adalah keterampilan menggambar saya, ide kreatif, dan waktu pengerjaan, bukan bahan secara fisik. Proses pengerjaan dilakukan secara bertahap, mulai dari menerima pesanan, membuat sketsa, melakukan revisi sesuai masukan dari klien, hingga hasil akhirnya nanti dikirim dalam format digital juga. Untuk pada proses jasa bisa dilihat saya melakukan step by step dari proses menggambar sketsa, lalu outline dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari proses tahap 1, step 1 sampai 8 step, dan yang terakhir adalah hasil karya dari digital art saya. Untuk strategi pemasaran, yang pertama adalah strategi untuk memperluas jangkauan dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang bisa saya lakukan adalah promosi online seperti di Instagram, TikTok, dan platform seperti platform karya seni yang lainnya. Yang kedua, portofolio menarik seperti menampilkan hasil karya terbaik dari testimoni klien. Selanjutnya ada diskon awal, misalnya potongan harga untuk pelanggan pertama atau pemesanan lebih dari satu gambar. Selanjutnya kolaborasi dan komunitas, bergabung dengan komunitas seni digital, event art commission, atau kolaborasi dengan kreator lain. Dan terakhir ada target pasar jelas, yaitu fokus ke pelanggan, misalnya pelanggan luar negeri maupun dalam negeri yang membutuhkan ilustrasi profesional. Untuk selanjutnya adalah strategi produksi. Nah, strategi dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi proses penggambar saya. Yang pertama adalah manajemen waktu kerja, yaitu dengan membuat jadwal misalnya 2-3 hari per karya tergantung tingkat kesulitan.
Langkah selanjutnya adalah penggunaan perangkat dan software efisien seperti drawing tablet, software digital seperti aplikasi Clip Studio Paint, Medibank, atau Photoshop. Undangan selanjutnya adalah kualitas konsisten, menjaga standar hasil gambar saya agar sesuai dengan gaya khas dan ekspektasi klien. Selanjutnya ada variasi produk, yaitu menawarkan beberapa paket headshot, half body, full body, background, dan sebagainya. Yang terakhir adalah peningkatan skill, mengikuti kursus online atau belajar teknik baru untuk memperluas gaya khas dari gambarnya. Yang ketiga adalah strategi organisasi dan SDM. Yang pertama adalah manajemen waktu saya dan tugas pribadi, yaitu mengatur jam kerja, waktu istirahat, dan waktu komunikasi dengan klien. Selanjutnya mungkin saya bisa melakukan rekrut asisten. Jika sudah berjalan dengan baik, saya bisa menambah tim kecil seperti admin, editor, atau marketing. Lalu ada pelatihan dan pengembangan. Untuk seterusnya pastinya terus meningkatkan kemampuan gambar dan komunikasi profesional dengan klien. Yang terakhir adalah etika kerja, yaitu menjaga kepercayaan klien, tanggung jawab terhadap deadline, dan keterbukaan revisi. Dan terakhir strategi keuangan, yaitu yang pertama ada penetapan harga sesuai kualitas, yaitu dengan harga menyesuaikan tingkat detail, waktu pengerjaan, dan juga pasarnya. Selanjutnya ada pencatatan keuangan teratur, yaitu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran alat, software, atau komisi. Selanjutnya adalah tabungan untuk pengembangan usaha, yaitu dengan menyisihkan sebagai pendapatan untuk mengupgrade alat seperti tablet, monitor, atau lisensi software. Lalu selanjutnya ada yang terakhir adalah metode pembayaran. Jadi agar semakin memudahkan klien yang di luar negeri melalui PayPal untuk klien yang di luar negeri dan transfer lokal untuk klien yang di dalam negeri. Untuk strategi keuangan dan analisis modal utama berasal dari perangkat digital, tablet, gambar, dan software, serta koneksi internet. Untuk biaya operasional relatif rendah karena dikerjakan dari rumah. Harga jual juga disesuaikan dengan tingkat detail dan durasi pengerjaan. Setiap pesanan yang masuk ke saya nanti menghasilkan keuntungan yang bisa disisihkan untuk upgrade alat dan pengembangan promosi nantinya di masa depan. Untuk analisis SWOT-nya, dari sisi kekuatan, strength, saya memiliki kemampuan menggambar digital dengan gaya khas saya dan portofolio aktif di media sosial seperti Instagram. Untuk TikTok masih coming soon. Dan selanjutnya komunikasi dengan klien juga cepat karena sistemnya online dan semua saya tangani sendiri. Serta biaya operasionalnya rendah karena dikelola juga secara online dan mandiri. Untuk sisi kelemahannya, weakness-nya, waktu pengerjaannya itu juga masih terbatas karena saya kerjakan sendiri dan promosinya juga masih terbatas, serta pendapatan juga masih belum stabil karena followers di IG Instagram juga masih terbilang cukup rendah. Untuk dari sisi peluangnya, opportunities-nya, permintaan investasi digital juga meningkat karena testimoni dari klien saya juga untuk menyebarkan ke orang-orang terdekatnya. Banyak platform internasional juga yang mendukung transaksi illustration ini juga, seperti PayPal untuk yang klien luar negeri. Dan commission gift yang juga semakin sedang tren juga, custom art dan commission gift yang semakin populer. Untuk ancamannya, threats meliputi persaingan juga dengan antar artis, antar ilustrator, dan risiko karya dicuri itu juga bisa. Dan fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan algoritma media sosial juga naik turun. Untuk strategi pengembangan berdasarkan SWOT, untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman, saya memiliki beberapa strategi. Yang pertama, mengunggah karya rutin dengan gaya khas agar lebih dikenal, sering-sering membuat story Instagram, dan juga membagikan promosi open commission. Untuk yang kedua, memperluas juga promosi ke berbagai platform digital selain Instagram, misalnya TikTok atau platform seni seperti Karya Karsa.
Untuk yang ketiga, memberikan watermark dan tanda tangan digital untuk melindungi karya agar tidak dicuri oleh artis yang lain. Yang keempat, membangun branding pribadi agar karya juga mudah dikenali. Yang terakhir adalah menyisihkan keuntungan saya juga untuk menabung membeli alat yang baru, upgrade alat baru, dan mengikuti kursus digital marketing agar strategi promosi saya juga semakin efektif. Untuk slide selanjutnya saya tampilkan hasil jasa saya, yaitu beberapa digital art yang sudah saya buat, beberapa contohnya dan beberapa permintaan klien juga. Jadi hasil dari open commission ini juga semuanya berupa digital art, ilustrasi digital yang dibuat berdasarkan permintaan klien yang dikirim dalam format. Jadi setiap hasilnya juga saya mencerminkan khas gambar saya sendiri dan dapat juga digunakan untuk kebutuhan personal maupun komersial. 5 minutes later. Dan untuk yang terakhir sebagai penutupnya adalah dengan kemampuan saya yang berdasarkan dari hobi menggambar digital, lalu dukungan media sosial juga, serta peluang pasar yang terus berkembang, saya yakin jasa saya untuk open commission memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi bisnis kreatif yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.